Nah, kamu sekarang harus mengerti betapa konyolnya apa yang disebut teknik pompa hebatmu di depan lelaki tua itu. Mata Zuo Chunqiu bersinar dengan cahaya ungu, dan seluruh orang tampak memiliki beberapa titik kegilaan dan kesedihan. Matanya tersapu, dan dia tercengang. CKTSK, sepertinya anakmu bangga akan keberuntungan. Tidak terlalu banyak, begitu banyak yang bagus spirit crystal, lewati saja. Sayangnya, kamu tidak punya kesempatan. Cahaya ungu melonjak, dan saat berikutnya, siluet Zuo Chunqiu tiba-tiba meledak, dan jatuh tepat di depan kristal roh dengan tampilan emas platinum. Itu dia. Setelah minum dan minum, pancaran ungu di mata Zuo Chunqiu berangsur-angsur menghilang. Tetapi paksaan yang mengerikan masih ada di seluruh aula. Pada saat melihat ke belakang, Guru Kaijing menyapa murid-murid ungu cerah yang tersisa, sebenarnya merasakan sentuhan ketakutan. Pengampunan begitu. Master Kristal juga sangat mendukung kristal roh. Bahkan setelah rasa takutnya hilang, tangan yang memegang pisau itu bergetar. Itu tidak gugup tapi bersemangat. Karena siapapun tahu, Zuo Chunqiu akan menerapkan teknik pompa ke spirit kristal yang sangat dipilih, yang pasti berisi harta karun tertinggi. Sekelompok tamu sangat menantikannya, selain rasa ingin tahu, mereka juga diejek. Kristal roh yang dipilih dengan hati-hati oleh Master Zuo. Harus hati-hati, aku khawatir potong saja itu adalah harta karun tertinggi. Saya hanya tidak tahu apa itu harta karun tertinggi, tetapi karena dipilih oleh Guru Zuo, saya khawatir kita belum pernah melihatnya dalam hidup ini. Tak perlu dikatakan bahwa berkat Qin Yichen kita bisa beruntung melihat kekuatan sebenarnya dari Master Zuo. Zuo Chunqiu menggosok matanya, ujung jarinya bahkan berlumuran manik-manik darah, dan tiba-tiba, dia harus membayar harga untuk menerapkan teknik pompa secara ekstrim. Meskipun sedikit lebih ringan dari Feng Tang, dia tidak berani menggunakannya dengan mudah dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Namun, harga ini menurut Zuo Chunqiu, yang tidak bisa dipertimbangkan sama sekali. Belum lagi, mendapatkan 10 compound dan sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Setelah Anda kembali, Yang Mulia pasti akan diberi hadiah. Zuo Chunqiu sangat yakin dengan spirit crystal yang dia pilih, dan bahkan ingat bahwa sesuai dengan aturan tantangan, Qin Yichen harus membayarnya 1 harta lagi, dan merasa bahwa dia menghasilkan banyak uang kali ini. Apa artinya mempermalukan anak kecil itu? HMPH, spirit crystal ini, bahkan jika itu adalah orang tua, juga yakin bahwa teknik pompa telah diterapkan secara ekstrim. Saya harap Anda mampu kehilangan sisa dunia utara. Mencibir, tapi melihat Kai Jingxi telah mengambil tindakan. Terdengar suara renyah tepat setelah yang paling kecil hingga yang ekstrim. Pengiriman. Kilau emas platinum. Seolah-olah matahari bersinar di permukaan laut, langsung memenuhi seluruh aula. Ini adalah Liuli Platinum Sun Gold. Ya Tuhan, ini emas matahari platinum yang mengkilap. Begitu ucapan ini keluar, Feng Tang benar-benar kurus kering dan hampir jatuh ke tanah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Baru saja Feng Tang masih memiliki sedikit fantasi. Jika Qin Yichen benar-benar beruntung, ditambah harta yang dipanen oleh Zuo Chunqiu tidak terlalu bagus. Meskipun kemungkinannya tipis, setidaknya mungkin. Tetapi ketika Feng Tang mendengar tentang Liuli Platinum Sun Gold, imajinasi itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Emas matahari platinum yang mengkilap adalah harta karun tertinggi yang jauh lebih baik daripada batu hitam 5 warna. Cahaya emas platinum yang terlihat seperti Guang Hai sama menariknya dengan glasir, dan di bawah gerakan ini, penuh dengan kekuatan yang menakjubkan. Tidak ada yang akan meragukan bahwa pedang yang diciptakan oleh harta karun tertinggi ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena Glyphus atau armor yang dibuat oleh Platinum Sun Gold merupakan peningkatan besar untuk pembangkit tenaga Immortal Monarch Realm. Meskipun benua kerajaan memiliki tingkat abadi, seperti pedang harimau putih Qin Yichen. Tapi seberapa langka Immortal Grade? Jangan lupa bahwa harimau putih adalah pusat kekuatan alam surga abadi, dan dengan kekuatan Bloodline, jauh dari luar biasa bahwa surga abadi dapat menyebutkan dengan istilah yang sama. Bahkan ki buruk tak berujung yang ditinggalkan oleh macan putih setelah kejatuhannya dapat membuat Zhan Jinrong tidak berani menginjakkan kaki dalam 10.000 tahun dan dianggap sebagai momok. Dan bahkan jika itu ada di alam, untuk alam dunia, kehidupan pembangkit tenaga listrik surga abadi tidak berani menggunakannya sebagai umpan meriam. Terlebih lagi, bahkan jika itu adalah Heaven Immortal, itu tidak dapat diubah menjadi Immortal Grade tanpa tertinggal. Ada sangat sedikit keberadaan seperti harimau putih. Dari awal Su Chong menjadi liar dengan kegembiraan, kita bisa melihat betapa berharganya Immortal Grade. Tapi jangan lupa bahwa Su Chong tidak memiliki Immortal Grade. Dia pertama kali memasuki Immortal Monarch. Tidak ada apa-apa. Bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan kelas abadi yang sebenarnya, memiliki pedang yang terbuat dari platinum dan platinum sudah cukup untuk menjadi bantuan besar bagi pembangkit tenaga listrik Raja Abadi. Dan suasana hati Feng Tang bisa dibayangkan. Bahkan menurutnya, bukan lagi pertanyaan apakah dia bisa menang, tetapi harta mereka, cukup untuk kehilangan Zuo Chunqiu. Tuan Zuo perkasa.
Banyak kekuatan etnis menjadi liar dengan sukacita. Harta karun tertinggi ini, bahkan di negeri dongeng kerajaan perang selatan, bukanlah keterampilan teknik pompa, dan Anda pasti beruntung. Tapi tiba-tiba, kali ini Zuo Chunqiu tidak hanya memiliki kekuatan, tapi juga keberuntungan. Setelah peperangan utara, mengapa kamu berdiri diam? Bukankah tidak mungkin kalah dan ingin lari? Hahaha, aku baru saja memberimu kesempatan untuk mengaku kalah, tapi kamu harus keras kepala. Kali ini, kamu bahkan tidak bisa menyesalinya. HMPH, kamu hanya bisa sombong karena keberuntungan. Tetapi di hadapan Tuan Zuo, hasil akhirnya adalah kekalahan total. Mendengarkan sorakan di dalam rumah, Zuo Chunqiu tersenyum sambil tersenyum. Kata-katanya penuh kebanggaan. Tuan, 1 juta, bergerak perlahan. Emas platinum kaca yang dipilih oleh lelaki tua itu tidak kecil. Master Kai Jing terus menggali dengan sangat bersemangat. Dan Feng Tang serta yang lainnya memiliki wajah pucat, yang menjadi semakin jelek saat puing-puing berjatuhan. 1000 kaoru juga fakta bahwa wajah cantiknya pucat dan di depannya, sehingga dia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. 1000 Fei Hong juga jelek, bukan hanya karena Qin Yichen, tapi juga karena bajingan tua Zuo Chunqiu. Jika tidak takut melanggar aturan yang ditetapkan oleh 1000 gunung, 1000 Fei Hong tidak akan bertahan sedikit. Dengan berlalunya waktu, setiap pisau jatuh, yang membuat sosok Feng Tang bergetar hebat, dan bahkan lebih membanggakan orang-orang di komunitas. Penampilan kedua belah pihak berbeda seperti langit dan bumi, dan Zuo Chunqiu tidak berbicara bahasa gaul saat ini. Segelas platinum dan emas ini memang sangat penting. Bahkan melihat cahaya yang menyilaukan, Feng Tang masih merasakan mati lemas. Dan ketika dia melihat semua orang, transmisi suara hampir bergetar. Beberapa dari kita menambahkan, bisakah kita membelinya? Saya khawatir, itu tidak cukup. Lihat saja apakah saudara Qin sudah cukup. Sepotong besar platinum Sun Gold seperti itu sudah cukup untuk melemparkan senjata perang Tuan Kota Jinrong. Semua orang di dunia perang utara tampak pucat seperti kertas. Saat ini, saya takut mereka akan kehilangan segalanya. Zuo Chunqiu melihat di matanya, tetapi dia berdiri di tanah dengan bangga dan sombong, dan tidak pernah menutupi. Jika kamu tidak membawa cukup uang, orang tua tidak keberatan membawa kompleks dan